الملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati segenap pengurus Masjid Paripurna Al-Manar, orang-orang tua saya, Bapak Ibu jamaah salat fardhu subuh yang Allah muliakan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Walaupun agak asap-asap sedikit, katanya kiriman, katanya dari Riau, entah kiriman entah tidak, yang penting jaga kesehatan selalu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kali ini saya ingin mencoba mengkaji kitab ulama yang ada di Nusantara, namanya Habib Zain bin Sumaid. Beliau menulis dalam bahasa Arab, ulama kita Jakarta, dan wafatnya di Mekkah Al-Mukarramah, menulis kitab Minhaj As-Sawi. Jadi kitab ini beliau ramu dengan menjabarkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, bermajelis ilmu seperti subuh yang kita lakukan ini. Karena banyak orang buat kajian majelis ilmu ternyata tidak tahu fadilahnya. Maka fadilah ini penting dan luar biasa ternyata. Bahkan para sahabat itu, Ibu, beliau itu lebih mau mendengarkan ilmu Nabi, majelis ilmu Nabi, dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Artinya hanya mendengar saja kedudukannya lebih tinggi orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Tapi jangan pula selesai kajian ini enggak perlulah sholat tahajud, enggak perlu sholat duha, enggak perlu sholat hajat. Tetap juga sholat hajat, sholat duha dan seterusnya. Mendengarkan ilmu lebih bagus juga. Diawali dari An Abi Umamah Al-Bahili, beliau mengutip dari hadis Nabi. Nama sahabat yang meriwayatkan itu namanya Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah itu nama kauniyah, Pak. Kauniyah, nama permisalan. Jadi nama aslinya itu Sudai bin Ajlan. Dia orang-orang dulu tuh suka membuat nama dengan nama permisalan, dengan nama lain. Nama Nabi Muhammad itu nama lainnya Abul Qasim. Abul Qasim, Abu ayah, Qasim anak Nabi yang pertama, Qasim. Itu kan kemarin Rabiul Awal, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim. Nah, itu dia. Jadi boleh buat nama kauniyah, nama lain. Saya lihat ada di Facebook itu nama bapak tuh Rian Artananda kalau salah saya. Nama aslinya. Nama di Facebooknya itu Ummu Ziyad, Abu Ziyad, Abu ayah Ziyad, nama anak pertamanya Ziyad, Abu Ziyad. Ada juga nama ibu Mas Salim itu nama aslinya Yunida. Nama di Facebooknya Ummu Lubna. Ummu ibu Lubna, anak perempuannya namanya Lubna, Ummu Lubna, ibu Lubna. Jadi boleh. Jadi bapak siapa nama anak laki-laki bapak, misalnya Fatur, buatlah Abu Fatur. Boleh, nggak masalah. Asal jangan Abu Janda, Abu Lahab, Abu Jahal aja lah. Ya nggak ada namanya. Apa kata beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani, telah disebutkan ada 2 orang laki-laki. Jadi ini ada perumpamaan antara 2 orang laki-laki. Ahaduhuma abidun wal akharu alim. 2 orang ini, satu dia ahli ibadah dan satu dia ahli ilmu. Ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Bagaimana kedudukan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, antara perumpamaan orang ahli ibadah dengan ahli ilmu ini, kata Nabi, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum.
Jadi keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ilmu seperti keutamaan aku dibandingkan orang yang paling rendah kedudukan. Jadi ahli ilmu seperti kita ini tinggi kedudukannya seperti aku, kata Nabi, dengan orang yang paling rendah sekali kedudukannya. Orang rendah bukan Nabi SAW memberikan kasta, tidak. Tapi para ulama mengatakan hadis ini bermakna bahwa tingginya orang-orang yang menuntut ilmu. Kita tahu kan Nabi itu cerdas. Pernah ada syair yang selalu populer di tengah-tengah masyarakat. Ana madinatul ilmi wa aliyu babiha. Aku kotanya ilmu, kata Nabi. Kotanya ilmu. Wa aliyu babiha. Dan Ali itu pintunya. Jadi Bapak Ibu, kalau ibarat masjid ini adalah ilmu semuanya, maka orang masuk masjid pasti lewat pintu. Ada Ustaz lewat jendela, amaling namanya itu, bukan jamaah salat subuh namanya. Orang masuk masjid lewat pintu. Nah, pintu itu ibarat Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali juga pintar, cerdas. Tapi Nabi Muhammad kotanya ilmu. Nah, itu dia. Begitulah cerdasnya Nabi. Makanya sifat wajib Nabi fatonah, cerdas. Jadi kedudukan orang yang ahli ilmu seperti kita dengan orang ahli ibadah itu tinggi sekali, orang yang menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun juga bersabda, bainal alimi wal abid mi'atu darajah. Kedudukan orang ahli ilmu dengan orang ahli ibadah 100 derajat, Pak. Tinggi, Pak. Hanya dengarnya, Pak, walaupun ngantuk-ngantuk Bapak subuhnya, saya lihatnya. Enggak apa-apa. Tapi mendengar ilmu ini aja kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah saya senang sekali Masjid Paripurna kita ini rutin kajian. Begitulah cara pengurus untuk memberikan suguhan rohani dan juga jasmani nanti, kan begitu. Supaya kita itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengar saja kita, lalu kita diam saja i'tikaf sampai nanti isyraq, salat pula kita lagi, salat duha. Maka tinggi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 100 derajat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu, Pak, Ibu, dia itu berdoa sama Allah ketika mengajar dan menerima wahyu dari Jibril. Apa kata Nabi? Dan ini doa kalau kita Ibu Bapak majlis taklim, doanya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa yang Engkau berikan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat lagi. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah ilmu. Panjang kali Ustaz, yang pendeknya Rabbi zidni ilma. Jadi Ibu Bapak, ketika tadi MC, mari kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ditambahkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu agama dan berikanlah pemahaman kepadaku. Makanya kalau ada anak kecil, coba perhatikan anak kecil ketemu dengan Habib, ketemu dengan ulama, ustadz. Apa kata ustadz itu? Dipegang kepalanya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah anak ini pemahaman terhadap ilmu agama. Itu dia. Tanya Nabi doa, ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku terhadap apa yang aku ajarkan. Saya juga begitu. Tadi di awali saya katakan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nah, jadi itu kalimat-kalimat supaya apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mendengarnya juga bermanfaat. Makanya 3 kelompok orang yang meninggal dunia yang tak terputus, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tak bermanfaat itu, ada, Pak. Ada. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, ada juga ilmu tak bermanfaat. Makanya Imam Al-Ghazali itu membagi ilmu itu 3, Pak. Pertama, ilmu seperti kita nih, niat karena Allah, maka ilmu ini yang paling tinggi derajatnya. Jadi kita mendengar niat karena Allah, inilah yang paling tinggi kata Imam Ghazali. Jadi belajar karena Allah, apapun ilmunya. Mau ilmu bisnis umum, mau ilmu politik, mau ilmu matematika, dia niat karena Allah, maka kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling tinggi adalah ilmu din ad-dururi, ilmu agama. Yang kedua, ilmu dia dapat hanya untuk kepentingan dunia saja, Ibu. Contoh, dia kuliah misal S1 bisnis, dia kuliah.
Dia hanya niatnya untuk bisnis tersebut, dia ketika lulus sarjana bisnis, maka dia ingin mendapatkan untung rugi saja. Ketika dia dapatkan itu, selesai dia gelar sarjana bisnis, maka dia berbisnis, lalu dapat dia untung dari bisnis tersebut, udah selesai, dia dapat hanya di dunia saja bisnisnya tersebut, keuntungannya. Tapi ketika dia rugi, maka dia mendapatkan rugi hanya di dunia. Kelompok dua ini. Tapi bisa nggak kelompok kedua ini juga menjadi kelompok satu yang tinggi kedudukannya oleh Allah? Bisa. Ketika ibu miliki bisnis, lalu dapat untung, lalu keuntungan dari bisnisnya tersebut dia gunakan untuk kepentingan Allah, dia beli hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, maka ilmu bisnisnya tersebut dia mendapatkan poin tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang belajar ilmu politik. Sekolah dia Visipol, selesai dia Visip, lalu dia gunakan ilmu politiknya untuk dunia saja. Aku belajar ilmu politik ini biar aku lulus caleg. Selesai lulus caleg, dia untung, maka dia hanya dapatkan keuntungannya itu di dunia saja. Tapi bisa nggak ilmu politik ini tinggi derajatnya di hadapan Allah? Bisa. Kapan ketika dia dapat ilmu politik, maka dengan tanda tangannya dia bangun untuk kepentingan agama Allah, maka ilmu politiknya bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai masuk kategori kita apa nih? Ilmu yang dia dapatkan tapi tak bermanfaat sama diri dia dan juga orang lain. Apa dia? Ada orang dapat ilmu, tapi ketika dia dapat ilmu, dia pandang orang yang berbeda keyakinan, dia pandang orang yang berbeda mazhab sama dia pandang hina, dia pandang ini sinis, dia pandang ahli neraka. Inilah orang-orang yang dapat ilmu tapi justru mencelakakan diri dia sendiri. Banyak kejadian Pak. Ada orang dapat ilmu, beda keyakinannya, beda pemahamannya, udah dibilang sesat. Macam kemarin Rabiul Awal yang baru-baru kita lakukan. Saya lihat di media sosial berapa banyak orang yang memperingati merayakan Maulid Nabi. Maka orang yang tak suka dengan maulid dikatakan orang yang melakukan maulid ini adalah perbuatan sesat. Dan sesat masuk neraka. Dan masuk neraka yang paling panas siksa nerakanya ustadz yang berceramah maulid Nabi. Itu dia katanya. Apa seperti itu Bapak Ibu pemahaman kita? Makanya saya sedih dengan teman-teman kita yang setengah dapat ilmu seperti ini. Inilah ilmu yang tak bermanfaat. Maulid itu hanya kata Pak. Dia hanya isim. Hanya nama saja. Dia itu bukan ibadah. Maulid itu bukan ibadah Bu. Loh kok gak ibadah? Dia hanya kata. Kata kerjanya mana? Yuladu. Contoh lain. Bulan Ramadan. Dia itu hanya nama bulan saja. Dia gak ada urusan dapat pahala. Gak ada urusan dapat dosa. Lalu siapa yang berdampak orang dapat ibadah, dapat pahala dan dosa? Manusianya. Jadi ketika segala sesuatu dilakukan oleh seorang muslim yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang sudah baligh. Balik laki-laki ditandai maaf keluar air mani, perempuan ditandai maaf dengan darah haid keluarnya. Dan yang kedua berakal, itu mukallaf. Berakal itu tidak gila. Jika ada seorang muslim yang sudah berakal dan juga balik melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah, maka kegiatannya ini bernilai ibadah. Tapi jika seorang muslim ini melakukan kemaksiatan, maka perbuatan dia yang maksiatnya bernilai dosa besar. Jadi yang dihukumi pahala dosa adalah manusianya, bukan nama bulan, bukan maulidnya. Mobil yang Bapak punya, mobil Bapak punya itu hanya benda saja. Kapan dia bernilai ibadah? Ketika Bapak yang punya mobil, Bapak gunakan mobil tersebut, wakafkan untuk kemaslahatan umat, maka mobilnya nggak ada urusan dapat pahala dan dosa, tapi yang berpahala Bapak karena mewakafkan mobil tersebut. Jadi agenda kegiatan kita yang bernilai pahala atau dosa. Uang yang Bapak tadi kutip atau Bapak masukkan, uang itu hanya benda saja. Dia nggak ada urusan mau dosa, nggak ada urusan pahala. Terus siapa yang mendapatkan pahala atau dosa? Ketika uang yang Bapak miliki Bapak masukkan ke tabungan masjid ini, maka Bapak yang berpahala. Tapi bisa nggak gara-gara uang orang bermaksiat? Bisa.
dia punya duit, lalu pergi ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Maka bapak itu yang bermaksiat dan dia mendapatkan dosa. Uangnya gak ada urusan, Pak. Nah, sama maulid Nabi. Maulid itu hanya kata, hanya isim. Dia gak ada urusan dapat dosa, gak ada dapat pahala, gak ada urusan sama nama yang maulid. Karena dia nama kata, hanya kata saja. Tapi ketika dalam rangkaian maulid itu orang melakukannya di dalam masjid, maka bapak ibu dapat pahala pertama. Apa dia? Dapat pahala iktikaf. Jadi kita majelis ilmu ini dapat pahala iktikaf. Maka bapak masuk tadi, bapak katakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lalu dalam masjid bapak katakan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku berdiam diri. Diam aja di sini karena Allah Ta'ala. Diamnya bapak ibu sekarang subuh ini dapat nilai pahala iktikaf. Dapat pahala 1 gara-gara maulid. Udah maulid Nabi di sini kan Pak kan? Udah kan? Pikir tak maulid pula sini kan? Maulid lah. Mumpung masih prof di sini kan? Dapat nilai pahala iktikaf. Yang kedua, baca Quran lah acara maulid tersebut, anak atau ibu atau bapak. Bapak yang mendengar, ibu yang mendengar dapat pahala kedua, mendengar Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, makalah dengarkan dan diam. Semoga engkau dapat rahmat dan pahala. Jadi orang yang mendengar bacaan Al-Quran, ketika qori menyampaikan, dia dapat pahala dengar saja. Apalagi kalau dia yang membaca, maka besarlah pahalanya. Jadi orang yang membaca, orang yang mendengar dapat pahala. Gara-gara momentum maulid tersebut ada bacaan Al-Quran. Ada 2 ada pahala. Ada pahala iktikaf, pahala baca Quran. Maulidnya gak ada urusan. Tapi yang mendapatkan pahala dia, manusia itu yang muslim. Yang ketiga, berceritalah ustaz tersebut tentang perjuangan Nabi SAW. Nabi tersebut luar biasa, diberikan hujatan, cacian oleh sebagian besar umat kala itu. Tapi Nabi sabar. Terniang ibu, rindu ibu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya ibu ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak sengaja terucap lidah ini dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan salawat bapak ibu itu bernilai pahala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. 3 pahala sudah gara-gara hadir malam-malam maulid Nabi. Doalah ustaznya. Mari sama-sama kita akhiri acara kita berdoa. Doa. Ada apa pahala doa? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah engkau akan kukabulkan. Doa kita dapat pahala 4 dah sudah. Banyak pahala. Jadi kalau mau cari-cari pahala itu banyak. Cari-cari dosa juga banyak. Terakhir apa lagi? Ada makan-makannya kan? Dapat pahala. Jadi Bapak Ibu, filosofi orang suka traktir itu, ini filosofinya. Makanya saya perhatikan, kalau di kedai kopi inilah di Rio nih, saya perhatikan lah, kalau makan di satu meja ada 3-4 orang, mayoritas saya survei, dalam satu meja tuh mayoritas paling banyak 1 orang yang bayar. Inilah filosofinya. Makan nih, ya kan, duduk kita di kedai kopi, di meja, pasti yang bayar 1 orang tuh. Paling banyak saya perhatikan yang paling besar potensinya yang bayar 1 orang dalam satu meja, walaupun lebih daripada 1 orang. Kalau enggak dia yang paling dituakan yang bayar, kalau enggak dia yang paling senior, kalau enggak dia yang caleg. Itu pasti kena bayar itu. Pak caleg, assalamualaikum Pak caleg, koyak limpul tuh namanya. Apalagi saya, kalau saya di kedai kopi, habis itu bayar ke kasir, udah dibayar yang tadi. Siapa Anda tahu? Itu enak kadang jadi ustaz ditraktir terus. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang suka traktir sedekah tersebut, ini filosofinya. Pahalanya luar biasa. Ibu misalnya yang sedekah nanti nih, sarapan pagi. Makan kita jam 6 nih misalnya. Kenyang kita kan? Maka kita biasanya makan siang lagi. Katakanlah jam 12. Dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 6 jam kita. Gara-gara ibu tadi sedekah sarapan nanti, lalu kami kenyang. Selama 6 jam kami kenyang, kami ibadah. Sholat duha kami nanti. Kemudian sholat hajat. Ada anak yatim, saya panggil. Sini anak yatim, saya kasih duit. Maka orang yang beribadah dalam keadaan kenyang, gara-gara faktor orang yang mentraktir, mensedekahkan makanan, maka pahalanya mengalir buat juga orang yang sedekah tadi pagi. Itu filosofinya Pak. Jadi sering-seringlah kita bersedekah makanan. Jangan pula ketika ada acara makan,
di kedai kopi, dimanapun, makan, permisi lu, kemana, ke toilet, tak balik-balik, lupanya pengen dibayarkan. Ini tak betul namanya itu. Minimal yang kita makan, kita lah yang bayar, kan gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa juga, kita bayarkan orang. Kita bayarkan orang, kenyang dia, dalam keadaan kenyang dia beribadah, maka mengalir pahalanya buat orang yang bersedekah makanan tersebut. Itu filosofinya, Pak. Nah, jadi 5 agenda ini saja bernilai ibadah gara-gara orang Maulid Nabi. Tapi bisa nggak Bapak Ibu ya Allah muliakan, gara-gara momentum Maulid orang berdosa besar? Bisa. Nah, itu kejadian kemarin di Jawa. Dibuatnya Maulid Nabi, diundangnya artis dangdut, berjoget-joget dia, seksi-seksi. Maka Maulidnya nggak ada urusan, nggak dapat dosa. Tapi mereka yang berjoget-joget inilah mendapatkan dosa besar. Nah, jadi begitu pemahamannya, Pak. Jadi jangan sampai dapat ilmu sinis. Lihat ada orang melakukan Maulid Nabi lalu dibilang sesat. Nggak tahu konteks. Inilah yang disebut dengan ilmu yang tak bermanfaat. Sama seperti sekarang. Ini mumpung direkam, biar diedit sama adik-adik nanti. Sama seperti sekarang. Persoalan Palestina. Kita yang di Indonesia ini, kalau tidak tahu persoalan, diam saja, Pak. Saya sedih sekarang melihat ada anak-anak yang kelahiran 2000-an, dihinanya teman-teman yang berjuang, dihinanya orang-orang yang memungut biaya untuk perjuangan atau membantu saudara kita yang ada di Palestina. Lalu ada juga yang mengatakan Hamas itu teroris. Kalau kita tidak mengenal Hamas itu, maka diam saja. Yang kita tahu hari ini adalah Hamas lah Harakah Al-Muqawwana Al-Islamiyah. Itu singkatannya. Hamas lah yang sampai hari ini memperjuangkan hak-hak Palestina, warga sipil Palestina. Karena mereka menjadi garda terdepan yang memperjuangkan Palestina, maka kita doakan dia. Jangan pula dibilang dia teroris. Sederhananya lagi Bapak Ibu, yang paling rendah karena kita orang awam, kita lihat deh ustadz kita di sini. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat yang hafal Al-Quran, baris-baris halamannya. Di pihak mana dia? Kalau di pihak dia mendoakan Palestina, kita pun juga doakan, Pak. Jangan pula kita bilang sumbangan yang kalian berikan gak sampai. Siapa bilang? Lihatlah di Instagram ada Ustadz Muhammad Husin Gaza, orang Indonesia menikah dengan orang Palestina. Sumbangan yang kita berikan tuh nyampe. Persoalan ada yang jahat, oknum yang menyelewengkan, itu manusia, pasti akan ada. Tapi perjuangan atau orang-orang yang mengumpul duit di masjid, lalu di lampu merah ada lihat, lalu kita berikan. Dan hasilnya itu sampai, Pak. Yang paling resmi saya lihat di grup Basnas Provinsi Riau. Berikanlah ke Basnas Provinsi Riau. Karena Basnas itu adalah lembaga, salah satu lembaga resmi negara. Jadi kita berikan. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Jangan pula berkuar-kuar di media sosial mengatakan bahwa Palestina itu adalah negara yang tidak pernah dimerdekakan dan tidak pernah diridhoi oleh Allah. Itu yang dilakukan, diucapkan oleh Bajre. Bajre itu Wahabi, dedengkotnya Salafi, itu produknya Yahudi, Pak. Jadi Wahabi, Salafi itu produk Yahudi. Berani saya katakan, tiap bulan orang itu dapat transferan, Pak. Jadi almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah berkata begini, orang ingin menghancurkan Islam tidak mungkin langsung dihancurkan masjid, tidak akan mungkin dibakarnya secara massal Al-Quran, nggak mungkin, Pak. Kenapa? Pasti marah umat Islam. Sebejat-bejatnya orang, Pak, semaksiat-maksiatnya preman, kalau dia lihat ada Al-Quran diinjak-injak, pasti dia marah, Pak. Orang nggak sholat pun kalau nampak di depan mata kepalanya dihinanya Al-Quran, dirobek-robeknya, pasti dia marah, Pak. Sebejat-bejatnya orang, Pak. Kenapa? Masih ada giroh Islamnya, nuraninya, Pak. Lalu bagaimana kata Zainuddin MZ untuk menghancurkan Islam? Dari dalam. Dipinjamnya tangan orang Islam yang bisa dibayar. Lalu muncullah orang-orang ini, Pak. Ada namanya Islam sunnah lah, Islam moderat lah, Islam Nusantara lah. Bukan Islam Nusantara tapi ingus, Islam Nusantara. Bukan Islam Nusantara, Islam Nusantara bagus, tapi Islam Nusantara. Dipinjam nama-nama begitu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Inilah kerja orang Yahudi, Pak. Jadi dibelah-belah kita, terpecah belah kita. Dengan bangganya dia bilang bahwa Palestina itu harus pergi dari tanah Palestina. Tak betul begitu. Lalu datanglah netizen, saya baca. Oke, kirim alamat rumah kamu. Nanti kami datang 10 orang, pergi kamu dari rumah kamu. Kan begitu logikanya, Pak. Mereka itu menjaga tanah dan air mereka.
Maka kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Hanya itu yang bisa kita lakukan supaya mereka itu dimenangkan oleh Allah. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maupun 1 juta orang, satu dunia ini nggak bantu Palestina, dia tetap akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti. 1 juta orang nih semua nggak bantu Palestina, tetap Allah menangkan dengan cara Allah. Tapi sekarang pertanyaannya, kita di barisan mana? Apakah di barisan yang Allah ridhoi untuk memenangkan Palestina, atau justru di barisan yang menghina Palestina? Kan begitu Bapak Ibu. Sama lah kemarin kayak kejadian yang ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, lalu datanglah ada yang bilang seekor semut, ada yang dibilang oleh seekor burung yang membawa air hanya sedikit. Lalu datanglah burung besar mengatakan, gak akan mungkin engkau bisa memadamkan api yang sudah menyelimuti badan Ibrahim alaihissalam. Betul, aku nggak bisa memadamkannya. Tapi nanti di hari kiamat aku berpihak, kata Allah, engkau di pihak mana? Aku di pihak yang turut serta memadamkan api di jasad Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang kita lakukan Pak. Jadi orang satu dunia ini tak mau bantu Palestina, tetap Allah akan menangkan Pak. Percaya itu Pak. Makanya kemarin dia mau nyerang, datanglah banjir. Itu Allah Subhanahu Wa Taala cara. Walaupun manusia nggak bantu, tapi begitulah cara Allah. Gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan mudah terprovokatori dengan dunia atau media-media mainstream yang menyudutkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita punya hubungan ukhuwah Islamiyah Pak. Dalam NKRI Negara Kesatuan kita ini, dialah Palestina yang dulu mengakui Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai dapat ilmu, ternyata ilmu tersebut tidak bermanfaat buat kita. Makanya Nabi berdoa, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan. Subuh ini dapat kita ilmu, semoga kita bermanfaat. Wa 'allimni, dan ajarkanlah kepada apa yang telah aku manfaatkan. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah ilmu agama. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas, Abbas itu paman Nabi, maka selalu dibilang radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi anaknya dan ayahnya. Apa kata dia? Tentang keutamaan ilmu lagi. Khayyara Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu pernah dihadapkan dengan beberapa pilihan oleh Allah. Bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman itu pernah diberikan pilihan oleh Allah antara ilmu, harta, dan kedudukan. 3. Jadi Nabi Sulaiman kita tahu Nabi yang luar biasa. Dia menjadi pemimpin di kalangan manusia, jin, dan malaikat. Itu Nabi Sulaiman. Apa kata dia? Dan hewan. Apa kata dia? Dia diberikan antara ilmu, harta dan tahta. Fakhtarul ilmi, dan Nabi Sulaiman itu memilih ilmu Pak. Jadi ada 3. Ada ilmu, ada harta, ada tahta. Pilih sama engkau Sulaiman, kata Allah. Tapi Nabi Sulaiman justru memilih ilmu. Dia nggak pilih harta, dia nggak pilih kedudukan. Itu Nabi Sulaiman. Kalau saya tuh Subli, mana pilih harta, tahta, atau ilmu? Harta lah, banyak lagi harta. Bisa bayar orang kan? Pilih saya. Jangan lupa pilih saya, bayar saya. Karena Nabi Sulaiman fakhtarul ilmi, pilih ilmu, maka fa'atahullahul mala wal mulk. Maka Nabi Sulaiman Allah berikan kepada dia harta dan tahta. Nanti dia Pak. Jadi Nabi Sulaiman itu dia pilih ilmu awalnya. Karena dia pilih ilmu, maka Allah berikan harta dan tahta. Berapa banyak orang Pak dengan memiliki ilmu, insya Allah dia itu dihargai oleh orang. Saya punya teman punya ilmu Al-Quran dalam diri dia. Maka apa yang terjadi? Allah angkat derajat dia Pak. Dia sekarang jadi imam tetap Masjid Agung Islamic Center di Rokan Hulu. Fasilitas diberikan pemerintah, ada mobil, ada rumah. Gajinya 15 juta sebulan. Allah angkat derajatnya karena dia memiliki ilmu Al-Quran. Banyak juga orang punya ilmu Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang bermanfaat. Insya Allah Allah akan muliakan. Jadi karena Nabi Sulaiman itu memilih ilmu, maka Allah berikan dia harta dan tahta. Kita tahu kan Nabi Sulaiman itu pernah dalam kisah di dalam Al-Quran, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis yang jauh di sana sampai ke sini?
Wa qala al-ifrit, maka berkatalah ifrit. Ifrit itu nama jin. Jadi nama jin ini Pak macam-macam. Ada ifrit, ada dasim, ada korin. Korin tuh yang ngikutin kita. Tapi dia bisa nggak ngikutin kita? Bisa. Ketika Bapak masuk masjid, Bapak katakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bapak masuk kamar mandi tadi, Bapak bilang Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan laki-laki maupun perempuan. Nggak masuk dia. Tapi kalau ada orang masuk kamar mandi nggak baca doa bismillah minimal, nggak baca bismillah, maka dia masuk. Pas dia masuk, live streaming dia. Halo guys, ini Subli buang air kecil gini, atau dia meninggal nih Subli ini, dia tahu kenapa dia ngikutin kita. Itu nama jin korin. Makanya itulah dibilang orang ada hantu bergentayang, arwah bergentayangan. Mana ada? Ruh itu kalau orang beriman, alien, orang kafir si jin, selesai. Nggak ada lagi tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Sulaiman, siapa bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis ini? Wa qala ifrit, datanglah jin ifrit. Dasim, ada lagi dasim. Dasim itu siapa? Bapak Ibu kalau pergi keluar kota berhari-hari, rumah kosong. Itu rumah tuh ada jin dasim katanya. Maka gimana caranya? Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Keluar, ini bukan tempat kita. Assalamualaikum aja Bu. Jangan bilang assalamualaikum dasim. Waalaikumsalam. Kabur ibu nanti. Assalamualaikum aja. Ada ifrit. Ifrit itu di waktu zaman Nabi Sulaiman. Saya wahai pemimpin, kata Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Gimana cara engkau? Pokoknya engkau duduk sampai berdiri, datang tuh kursi itu. Wih, cepat juga ya. Dari duduk ke bangkit. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan qalal minal ilmi, datanglah orang yang ahli ilmu, manusia. Tadi ifrit jin, datanglah orang ahli ilmu. Apa kata dia? Aku bisa lebih cepat daripada itu. Torfata ainin, kedipan mata. Wih, lebih cepat kedipan mata dibandingkan duduk ke berdiri, kan gitu Pak. Itulah sama orang-orang Yahudi itu Pak, mau mencari ilmu Nabi Sulaiman dulu. Kok bisa memindahkan benda dalam kedipan mata Pak? Hanya sekian detik, kok bisa? Dan ini kan sudah mulai kita rasakan Pak. Dulu, tanya Pak Ji Rubianto. Dulu kalau orang pergi ke haji itu berbulan-bulan Pak, belum ada kapal pesawat terbang. Betul? Berbulan-bulan, makanya ketika sudah Syawal, orang-orang dulu tuh barulah melepaskan jamaah haji itu di kapal Tanjung Priok. Saya baca sejarahnya tuh, dilepaskannya. Sebelum Tanjung Priok yang Sumatera pergi ke Aceh, makanya orang-orang Sumatera ini kumpulnya di Aceh jamaah hajinya dulu. Maka disebutlah Aceh itu negeri Serambi Mekah, miniatur Mekah. Kenapa? Karena orang Sumatera itu berkumpul dia di ujung Aceh. Pergi dia, barulah pergi ke Mekah pakai kapal laut berbulan-bulan. Sekarang Pekanbaru ke Madinah 8 jam. Berapa banyak travel Pekanbaru sekarang? Dulu berbulan-bulan, sekarang udah 8 jam. Lebih singkat kan? Lebih singkat. Banyak travel kan. Pekanbaru Madinah langsung nyampe hari yang sama. Saya berapa banyak travel ngajak Ustaz. Oke saya, tapi kalau di masjid saya tak mau ceramah tentang ayo Bapak Ibu masuk di travel, saya tak mau saya. Ada Ustadz kadang berani juga dia, Bapak Ibu inilah keutamaan Madinah, insya Allah bulan depan saya berangkat umroh, silakan daftar Bapak Ibu ya. Saya tak berani gitu dong, bukan tak berani, nak mau saya dong. Saya nak mau. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah singkatnya. Dulu Pekanbaru ke Dumai 6 jam dalam lubang. Sekarang tol Pekanbaru ke Dumai 1,5, lebih singkat kan? Dulu Bapak Ibu kita mau tahu kabar anak kita sekolah luar negeri, berbulan-bulan ngirim surat baru sampai. Sekarang per detik Bapak lihat wajah dia, ya kan? Itu udah lama dilakukan di zaman Nabi Sulaiman. Jadi sekarang nih Pak udah ketinggalan zaman, bukan kecanggihan teknologi. Orang-orang dulu mengukir bangunan tinggi-tinggi besar-besar sampai sekarang masih utuh, nggak direnov-renov Pak. Itulah 7 keajaiban dunia. Ada piramid, Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dibangun sampai sekarang utuh. Beda dengan sekarang. Sekarang itu pembangunan Pak, hari ini dibangun, besok berlubang. Direhab lagi, besok berlubang lagi, direhab lagi, sampai hari kiamat. Itu aja kerjaannya tuh. Tapi kalau 7 keajaiban dunia, tengok tuh, nggak akan direhab sampai sekarang. Kenapa? Canggihnya orang-orang dulu itu Pak. Sekarang kita tahu kabar anak kita di Mekah, kita bisa live streaming Pak. Kita video call.
Nah sekarang lagi saya sudah baca berita grup Metaverse, WhatsApp, Instagram, Facebook, grup Metaverse sudah mulai menemukan getaran, Pak. Jadi orang video call, dia merasakan getaran dia, Pak. Orang di sana. Di video call udah merasakan getaran orang yang di sana. Dan itu pernah diuji oleh penyanyi dunia, Justin Bieber. Dia main di kamarnya sendiri, di kamarnya kosong. Lalu orang udah masuk akun kayak Zoom, udah masuk akun, bayar. Orang tuh akunnya di kamar masing-masing, di rumah masing-masing kayak Zoom. Lalu dia menyanyi di kamarnya sendiri, menyanyi dia. Lalu si Justin Bieber ini merasakan getaran kawan-kawan atau penonton yang sudah masuk link di aplikasi dia. Udah mulai, Pak. Begitulah dekatnya dunia ini kan. Sangat dekat. Dan sebenarnya itu udah pernah dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya kalau saya dulu nonton Doraemon, Pak, pintu ajaib. Ya kan, pintu buka langsung di negara lain. Kok bisa? Nggak mungkin. Dulu juga orang begitu, Pak. Nggak mungkin ada kapal terbang. Sekarang bersepah kapal terbang. Tiap hari aja banyak situ di Pekanbaru. Kok bisa ya? Saya nonton lagi tuh. Ini ilmu pengetahuan, Pak. Nobita tuh saya nonton dulu. Nobita tuh pergi ke sekolah. Lalu datang si Giant. Nobita, mau nggak kamu belajar hanya di rumah sambil nonton? Gimana caranya? Ini saya tunjukkan. Sekarang terbukti kan? Padahal filmnya itu udah lama, Pak. Sekarang terbukti. Orang, Pak, waktu COVID kemarin belajar cukup di layarnya. Baju di bawahnya rapi, di bawahnya pakai celana pendek deh. Santai dia belajar. Kadang kamera dimatikan. Dulu udah dibuat oleh TV Jepang dulu. Sekarang terbukti. Orang belajar cukup lewat Zoom aja. Nah, banyak sekarang belajar cukup lewat Zoom aja. Begitulah dekatnya, Pak. Makanya orang yang mengatakan bahwa aku bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis dalam kedipan mata, itu nyata dan itu sains, ilmu pengetahuan, Pak. Maka itulah yang mau dicari orang Yahudi, Pak. Dia meyakini di bawah Masjidil Aqsa itu ada peninggalan-peninggalan Nabi Sulaiman. Orang itu disebut dengan King Solomon, King Raja Solomon Sulaiman. Kita bilang Sulaiman, dia Solomon. Sampai di Jogja, Sleman. Saya tanya orang Jogja, ini kenapa sejarahnya Sleman? Ternyata ngadopsi Nabi Sulaiman juga, Pak. Karena Jogja itu gubernurnya Sultan. Beda dengan Riau. Riau ini gubernur kita pilih dengan pemilu, nyoblos. Jogja enggak, Pak. Jogja itu Sultan. Sekarang Hamengkubuwono ke-11 kalau salah saya. Meninggal dia besok diganti sama ahli waris. Sistem dia kesultanan, tidak dipilih langsung. Maka disebut DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beda Jakarta. Jakarta itu DKI, Daerah Khusus Ibu Kota. Kenapa disebut khusus? Karena wali kota Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Bupati Kepulauan Seribu diangkat oleh gubernur. Maka dibilang daerah khusus. Gubernur, bupatinya, wali kotanya diangkat gubernur DKI. Beda dengan Riau. Riau Bupati Siak, Bupati Kampar, wali kota Pekanbaru, wali kota Dumai dipilih sama rakyat. Kalau di Jakarta diangkat sama gubernur. Nah, itu bedanya. Aceh daerah otonom khusus karena orang melakukan pidana dihukum dengan syariat Islam. Maka di situ ada mahkamah syariah. Ibu-ibu kalau sampai di Aceh, saya sampai Aceh, boncengan sama teman, baik itu laki-laki maupun perempuan, maaf tidak dalam duduknya tidak menyamping, duduknya macam laki-laki, maka ditangkap sama Satpol PP Syariah. Jadi ibu-ibu perempuan kalau di Aceh ya, duduk bonceng seperti laki-laki mengangkang gitu, maka ditangkap sama Satpol PP Aceh Syariah. Kalau di Riau banyak tak ditangkap-tangkap, tak pakai helm pun tak ditangkap, santai orang. Itu jadi dia daerah otonom khusus Aceh. Jadi macam-macam. Kalau Riau bupatinya dipilih langsung. Kalau Jakarta enggak, diangkat, maka dia disebut DKI, daerah khusus. Nanti pilpres kita pilih. Belum lagi kita milih, dah tahu kita siapa presiden kita. Gitu. Jadi begitulah dekatnya ilmu pengetahuan, Pak. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah kasih harta dan tahta. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai kesimpulan saya, istiqomah kita menuntut ilmu. Ada beberapa masjid tuh, Pak, dia ramai orang sholat subuh, ramai sholat maghrib.
Tapi selesai kajian hilang, cuman 3-4 orang. Lalu datanglah ke saya, macam mana nih Pak Ustaz? Ya kan? Kami udah buat sarapan, udah buat mubazir sarapan. Yang dengar ceramah itu aja, 5-10 orang, 5-10 orang. Macam mana triknya? Saya sampaikan, pakailah spanduk besar di depan. Buat kajian hari ini fikih. Biar orang tahu. Kadang Pak, orang kan nggak tahu. Mungkin passion dia, saya sukanya fikih aja. Yang ini nggak mau fikih berat, dia maunya Al-Quran, kan gitu. Maka orang ini kan beda-beda nih Pak. Kadang yang ibu ini saya nggak mau, saya pengen sejarah Nabi, saya senang sejarah-sejarah itu. Kayak mata kuliah. Ibu bapak kemarin kuliah kan nggak semua mata kuliah senang kan? Ada senang. Saya senangnya matematika. Bapak ini matematika. Maka saya IPS Pak katanya. Jadi buat di spanduk. Hari Ahad pertama fikih, Ahad kedua sirah nabawi, Ahad ketiga tafsir, Ahad keempat akidah. Jadi orang pilih nanti, begitu, pilih besar-besar. Jadi begitulah trik cara untuk membawa orang untuk bermajelis ilmu. Karena majelis ilmu itu kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan selalu bermajelis ilmu di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.